Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah membuat atau praktek penelitian sejarah. Nah, sebelum kita membuat praktek penelitian sejarah, minggu lalu kalian sudah mengumpulkan sumber. Kemudian sumber itu kalian data apa saja informasi yang ada di dalam sumber. Maka tahap selanjutnya adalah sekarang kita masuk dalam penulisan. Nah, untuk menulis sebuah penelitian sejarah, yang paling penting, yang utama adalah membuat judul. Nah, di dalam penelitian sejarah, judul itu harus ada 3 komponen. Jadi ada formatnya judul sejarah itu. Ada rumusnya. Apa rumusnya? Jadi dalam judul sejarah itu harus ada, pertama adalah objek kajian. Yang kedua adalah tempat peristiwanya. Dan yang terakhir adalah tahunnya. Ini adalah contoh penelitian sejarah. Judulnya pasti itu. Jadi harus ada tempat, harus ada tahun. Kita ingat dalam materi bab 1 bahwa unsur sejarah itu tidak bisa lepas dari namanya ruang dan waktu. Oke, maka di dalam penelitian sejarah pasti tercermin juga unsur sejarahnya, apa itu ruang dan waktu. Oke, kita lihat judul pertama. Nah, ini contohnya kita mau mengkaji tentang gempa bumi di Aceh. Maka judul penelitian, kalau penelitian itu sejarah, itu pasti ada peristiwanya, ini objek. Jadi objek kajian kita apa? Tentang gempa. Kemudian nanti ada tempatnya. Tempatnya di mana? Oh, di Aceh. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Pada tahun 2004. Jadi di dalam judul itu selalu ada 3 komponen ini. Nah, silakan kalian buat judul penelitian kalian. Setelah kalian kemarin sudah tahu temanya kan, maka sekarang silakan kalian buat judulnya dengan ini ada objek kajian, kemudian tempat, kemudian waktunya tahun. Nah, kita lihat judul, contoh judul yang kedua. Contoh judul yang kedua ini lebih sulit daripada yang pertama. Karena kalau yang pertama ini hanya menceritakan peristiwa, kalau yang kedua ini kita harus melihat dampaknya. Jadi lebih sulit lagi tingkatannya. Kalau untuk judul yang kedua kita lihat, ini objek kajiannya ini. Dampak bencana. Kalau ini tadi peristiwanya, sekarang kalau judul yang kedua, dampak bencana. Kemudian di mana? Tetap di Aceh, waktu. Kemudian pada tahun, ini tetap. Nah, yang terakhir ini adalah keterangan tambahan atau objeknya, atau subjeknya, orangnya. Ini keterangan tambahan terhadap masyarakat sekitar. Sekitar mana ya? Sekitar Aceh yang terkena gempa ini tadi. Jadi, itu judulnya. Silakan kalian membuat judul penelitian kalian, dan kalian bisa tulis judul kalian di sini dengan ketentuan timesnya Roman, hurufnya adalah 12, kemudian dicetak tebal. Judul berada di posisi yang paling atas. Tinggal kalian isi judulnya saja, kemudian ini sudah tidak usah dirubah. Terus kemudian silahkan isi nama kalian, kemudian nama NIS kalian, isi lengkapi NIS kalian. Oke. Jika sudah, maka kita akan masuk dalam bab 1. Nah, untuk minggu ini kalian harus membuat 2 paragraf. Jadi nanti akan nanti silahkan kalian lihat bagaimana metode penulisan sejarah. Nanti ada kerangkanya bahwa
Untuk semester ini kita harus menyelesaikan bab 1 saja. Nanti semester 2 baru bab 2 dan bab 3. Oke. Untuk bab 1 isinya itu apa? Ada tinjauan umum seperti yang sudah kalian lihat dalam video sebelumnya. Tinjauan umum, tinjauan khusus, fakta dan data, kajian yang akan dilakukan. Nah, itu isi dari tinjauan umum. Oke, kita akan praktek untuk minggu ini, kita akan praktek membuat tinjauan umum dan tinjauan khusus. Oke, kita ke tinjauan umum. Apa itu tinjauan umum? Tinjauan umum itu adalah tinjauan secara luas terhadap objek yang kita kaji. Nah, objek yang kita kaji itu tentang apa? Misalnya, di dalam contohnya ini adalah bencana banjir. Maka tinjauan umum itu apa? Tinjauan itu umum itu menggambarkan atau menceritakan dalam satu paragraf ini kejadian banjir secara luas. Luas itu dalam arti apa? Indonesia, secara luas Indonesia, skupnya Indonesia. Saya ulangi, kalau tinjauan umum itu adalah menceritakan secara umum kejadian yang akan kita kaji, misalnya banjir. Ini tinjauan secara luas, secara Indonesia, secara global. Skupnya luas, ruangnya luas. Nah, kemudian apa itu tinjauan khusus? Tinjauan khusus itu adalah tinjauan objek yang kita kaji secara spesifik, secara khusus, secara mendetail. Nah, apa yang dimaksud secara mendetail? Yaitu tinjauan tentang banjir, tentang bencana banjir di lokasi yang kita teliti. Kalau tadi itu kita meninjaunya banjir itu secara umum, secara Indonesia. Nah, kalau tinjauan khusus itu meneliti masalah banjir di lokasi yang kita teliti, sudah masuk ke dalam poinnya. Ya. Jadi itu bedanya tinjauan umum dan tinjauan khusus. Nah, hari ini kalian harus membuat 2 paragraf ini. Yang pertama kita nanti caranya kalian buat seperti ini, tidak usah dirubah, tinggal kalian melengkapi saja. Tinggal mengganti, misalnya ada yang bencana tanah longsor, ya diganti ini bencana alam tanah longsor. Untuk kalimat pertama, misalnya ini membahas tentang bencana tanah longsor, ya ini diganti. Misalnya kebakaran hutan, berarti bencana alam kebakaran hutan. Ya, jadi ini secara luas. Kemudian hal ini dapat dilihat dari data. Nah, data mana yang kamu cari? Data dari mana? Tentang jumlah, misalnya bencana alam banjir ini kita tahu datanya dari BNPB ke BPBD. Ke BPBD. Misalnya kita ketahui dana banjir itu dalam setahun ternyata berapa kali. Nah, itu data yang kita ambil dari mana? Oh, ternyata dari BPDD. Webnya dari mana BPBD? Bisa kalian lihat sumber cara. Bagaimana cara mencari data di BPBD. Nah, dalam setahun berapa kali jumlah bencana di Indonesia? Nah, itu harus ditulis datanya dari mana, kemudian ini berapa kali. Nah, mari kita lihat kalimat 1 dan kalimat 2 ini. Kalimat 1 ini menjelaskan ini sebagai subjek. Kemudian ini sebagai predikat dan ini sebagai objek. Maka di dalam membuat kalimat agar nyambung, jadi yang sulit itu ketika dalam membuat kalimat itu, kalimat nomor 1 itu harus nyambung dengan kalimat nomor 2. Nah, bagaimana menyambungnya? Pertama, kita harus mengamati strukturnya ini. Jika strukturnya ini adalah pertama subjek, ini adalah
predikat, dan ini adalah objek, maka yang menjadi kalimat awal di kalimat nomor 2 itu adalah yang predikat. Jadi predikat ini ketika ke nomor 2 akan berubah menjadi subjek. Jadi strukturnya SPOK tetap nanti akan bisa kalian lihat di dalam video panduan cara membuat paragraf. Kemudian yang sering mengalami berarti kita mengapa kok sering, berapa kali kok sering, berapa kali. Nah, ini yang menjadi subjek. Hal ini dapat dilihat. Nah, jadi predikat ini kita pertanyakan, kemudian dijadikan bahan untuk nomor 2. Berapa kali. Nah, kemudian nomor kalimat ketiga, kita akan membahas penyebabnya. Mengapa penyebab yang kita bahas? Ini berkaitan dengan objek. Jadi objek nomor 2, kalimat nomor 2, itu akan kita jadikan subjek di kalimat yang ketiga. Jadi kita tanyakan berapa kali, apa penyebabnya. Ini berapa tadi, ini berarti sekarang apa. Nah, setelah diceritakan penyebabnya, apa yang menyebabkan Indonesia itu kok sering terjadi banjir. Nah, bisa kalian cari informasinya, kemudian cari footnote. Jangan lupa di footnote ya. Ini namanya adalah footnote. Bagaimana cara membuat footnote? Caranya adalah pilih reference. Ya, ini kita mau footnote, pilih letakkan tanda kursor ini, tanda kedip-kedip ini di belakang titik. Jadi titik setelah titik ada baru diletakkan di situ. Kemudian ada reference. Bagian atas ini reference. Kemudian insert footnote. Lagi reference, kemudian insert footnote. Maka setelah ini diklik, insert footnote ini, klik, maka nomor ini akan pindah ke bawah, langsung otomatis. Dan di atas ini sudah muncul nomor 2. Maka selanjutnya bagaimana? Silahkan diketik, diisi. Dari mana kamu dapat sumber ini? Kamu dapat sumber ini berapa kali? Ini dari mana? Oh, dari alamat website. Misalnya website. BPBD. Website www. Untuk website, cara penulisannya footnote-nya seperti ini. Jadi nama websitenya diakses pada tanggal berapa. Kemudian untuk koran seperti ini, nama koran, judul koran, kemudian hari atau tanggal terbit koran. Kemudian untuk buku, cara penulisannya adalah nama pengarang, kemudian judul jurnalnya. Kalau jurnal itu kasih tanda petik, kalau buku nanti tidak usah kasih tanda petik. Kemudian kota terbit buku tersebut atau jurnal tersebut, kemudian nama percetakannya, atau kalau jurnal ya nama jurnalnya, kemudian tahun terbit buku atau jurnal, kemudian ditulis halaman. Jangan lupa halaman, dari mana halaman itu kamu ambil. Itu ya cara penulisan, kemudian ini agak menjorok penulisannya. Kemudian hurufnya ini adalah times, ukurannya 10. Itu cara menulis footnote. Nah, kemudian setelah ditulis penyebabnya, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Ini adalah kesimpulan. Jadi
apa kesimpulanmu dari kalimat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 disimpulkan di nomor 4. Itu mengenai tinjauan umum. Kemudian kita masuk ke tinjauan khusus. Nah, di tinjauan khusus berarti tadi kita sudah meneliti banjir sesuai dengan tema yang kita teliti. Misalnya judul kamu tentang Ponorogo, banjir Ponorogo, maka dalam tinjauan khusus ini kita membahas banjir di Ponorogo secara ringkas. Jadi ditinjau secara khusus. Oke, kita lihat kalimat yang pertama. Salah satu bencana banjir yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa banjir di Kabupaten Ponorogo. Nah, maka kalimat yang kedua ini objeknya akan kita buat jadi subjek. Banjir tersebut itu yang mana banjir yang ini terjadi pada bulan apa, tahun berapa. Silahkan kalian nanti tulis di sini. Nah, penyebab sementara, jadi nanti banjir ini penyebab sementaranya apa? Nanti dimasukkan lagi. Diketahui akibat apa? Sementara diketahui akibat apa? Oh, gundul, hutannya gundul. Oh, hujan deras. Nah, itu ditulis. Kemudian akibatnya banjir ini apa? Akibat dari banjir. Nah, kan sudah tahu penyebabnya, akibatnya apa? Oh, ternyata terjadi kerusakan berapa desa? 3 desa, 5 desa, atau 1 kecamatan. Nah, itu ditulis. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima ini adalah kesimpulan. Jadi peristiwa ini menarik dikaji itu kenapa? Mungkin dari penyebabnya atau mungkin dari akibatnya. Ya, jadi seperti itu yang kalian harus lakukan hari ini adalah membuat tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tugas dikumpulkan terakhir tanggal 19. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.